7. Kompetensi prakemedik bagi tenaga kesehatan di rumah sakit. Mengapa kompetensi prakamedis itu penting? Karena dokumen akurat prakamedis mendukung mutu pelayanan kesehatan melalui dokumentasi yang tepat dan komprehensif, menjadi fondasi profesional. Profesionalisme dan etika menjadi landasan utama dalam pengelolaan rekamedis yang berkualitas dan memiliki adaptasi teknologi. Perkembangan teknologi menuntut peningkatan kompetensi berkelanjutan untuk mengikuti inovasi sistem. Pertama, kompetensi yang pertama, profesionalisme, etika, dan legalitas, memiliki nilai moral dan etika, kerahasiaan data, dan dampak positif. Kerahasiaan data menjaga kerahasiaan dan integritas data pasien sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas. Sedangkan nilai moral dan etika, tugas sesuai nilai moral, etika, hukum, dan budaya sosial yang berlaku di lingkungan kesehatan. Prakamedis yang patuh kode etik secara signifikan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap layanan. Kompetensi yang kedua, mawas diri dan pengembangan diri. Kesadaran diri mengakui keterbatasan kemampuan dan selalu terbuka untuk belajar hal-hal yang baru dalam bidang rekamedis. Untuk pembelajaran berkelanjutan, rekamedis aktif mengikuti pelatihan, workshop, dan program penyegaran secara berkala untuk mempertahankan kompetensi, serta pengembangan karir, terus meningkatkan keahlian, selalu sertifikasi, dan pengalaman tentang ilmu rekamedis. Kompetensi yang ketiga, komunikasi yang efektif kepada pasien, kolaborasi tim medis, pemangku kepentingan, dan dukungan keputusan. Kompetensi yang keempat adalah manajemen data informasi kesehatan. Sistem manual pengelola rekamedis konvensional dengan sistem filing yang terorganisir dan mudah diakses. Sistem elektronik mengoperasikan sistem EHR dengan akurasi yang tinggi dan keamanan data terjamin. Dan sistem klasifikasi memahami dan menerapkan sistem klasifikasi penyakit serta mekanisme pembayaran layanan kesehatan. Dari implementasi sistem EHR ini di rumah sakit modern telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional hingga 40% dan mengurangi kesalahan dokumen secara signifikan. Kompetensi yang kelima merupakan klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit. Standar kodifikasi nasional ditetapkan kode penyakit sesuai ICD-10. Mengkodifikasi prosedur klinis dengan akurat, memastikan konsistensi dalam pemberian kode. Mendukung sistem pembayaran yang tepat. Manfaat kodifikasi akurat secara umum diperoleh data dari akurasi statistik. Ini tingkat keakuratannya data penyakit untuk manajemen epidemiologi adalah sebesar 90%. Sedangkan efisiensi pembayaran sekitar 85%. Peningkatan kecepatan proses klaim asuransi kesehatan. Kompetensi ke-6, statistik kesehatan, epidemiologi, dan biomedik. Analisis data kesehatan mengaplikasikan statistik dasar untuk menganalisis tren penyakit, pola distribusi, dan outcome pelayanan kesehatan. Dari epidemiologi praktis memahami prinsip untuk mendukung surveillance penyakit dan pengembalian kebijakan berbasis data. Merespon cepat, menganalisis data wabah penyakit untuk memberikan informasi vital dalam pengambilan tindakan dan pencegahan. Kompetensi yang 7, manajemen pelayanan rekamedis. Ketersediaannya data, menjamin rekamedis tersedia saat dibutuhkan untuk pelayanan pasien tanpa penundaan. Alur kerja keefisien, mengelola workflow rekamedis dari pendaftaran hingga penyimpanan dengan sistem yang terintegrasi. Sistem hibrida mengoperasikan sistem manual
hibrida, dan elektronik sesuai kebutuhan dan infrastruktur rumah sakit. Kesimpulannya, fondasi profesional itu ada 7 kompetensi ini yang merupakan kunci utama dalam menghasilkan mutu pelayanan kesehatan yang profesional dan berkelanjutan. Sedangkan untuk pengembangan berkelanjutan, setiap tenaga kesehatan harus komitmen untuk terus mengasah dan mengembangkan kompetensi ini secara konsisten. Menjadikan pelayanan optimal, mari tingkatkan kualitas rekam medis demi tercapainya pelayanan pasien yang optimal dan memuaskan. Terima kasih. Mari kita lanjut ke channel saya berikutnya.